Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkhusus para pecinta Humairah Channel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara mentarbiyah yang baik, maksudnya yang dimaksud kita ini berbuat baik kepada mereka anak wanita itu. Pertama, tentunya kita berusaha memberikan nama terbaik. Jangan nama asal-asalan. Kalau kita punya anak wanita, kasih nama terbaik. Entah nama-nama istri Nabi gitu ya, atau nama-nama yang memiliki makna yang baik. Karena bagaimanapun nama mempengaruhi orang yang diberi nama. Kemudian yang kedua, al-inayatu wal-ihtimam bi ta'limiha. Cobalah punya perhatian untuk mengajari mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang berilmu, berguna baik agama atau dunianya. Kemudian yang ketiga, al-adlu, keadilan. Jangan kemudian dibeda-bedakan anak wanita dengan anak laki-laki. Sama saja, dua-duanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki anugerah, baik perempuan anugerah. Karena Allah mengatakan fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afan, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, adilah dengan sesama anak-anak kalian. Kemudian yang keempat, an-nadharu fi ihtiyajatiha. Maka sering-seringlah melihat kebutuhan dan hajat mereka. Mungkin mereka punya hajat, punya kebutuhan, punya masalah, maka bantu pecahkan masalahnya. Kemudian yang nomor 5, syughlu awqati faraghiha bin nafi'il mufid. Sibukkan mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupannya. Orang tua sangat zalim ketika kemudian memberikan hal-hal yang bisa melalaikan anak itu. Seperti di zaman sekarang ini. Orang tua, anak perempuannya minta handphone, dikasih handphone. Orang anaknya minta ini, minta alat-alat medsos, dikasihnya. Akhirnya kemudian rusak. Ya, dengan cara melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, membaca, melihat, akhirnya rusak gara-gara handphone. Ini yang zalim orang tuanya, ya. Kemudian ini yang pembahasan kita adalah ikhtiar az-zawj as-salih laha. Carikan suami terbaik bagi anak wanita kita ini. Jangan sampai kemudian anak kita ini, khususnya wanita, dinikahkan dengan 3 jenis laki-laki. 1, ya, jangan sampai diserahkan atau dijodohkan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Dan jangan pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada musyrik sekalipun, walaupun mereka sangat menarik hatimu. Jadi dilarang. Ya, apakah musyriknya itu memang mereka di luar agama kita? Ya, mungkin mereka para penyembah berhala di luar daripada agama kita, ataupun mungkin dia KTP-nya aja muslim tapi kelakuannya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dia jadi dukun, atau mungkin suka pergi ke dukun, atau suka meminta-minta, ya, ataupun mungkin bukan hanya musyrik tetapi juga melakukan kekufuran, mencela Allah, mencela agama, mencela Al-Quran, dan begitu seterusnya. Jangan nikahkan anak-anak kita dengan laki-laki seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan menikahkan anak kita dengan orang yang meninggalkan sholat. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, farku bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Jadi perbedaan seorang mukmin dengan orang kafir dan juga orang musyrik itu adalah di meninggalkan sholat. Artinya kalau dia sholat dia mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat bisa saja itu perbuatan orang kafir atau orang musyrik. Ya, makanya solat ini karena barometer identitas seorang muslim adalah solatnya. Maka yang pertama kali lihat calon yang melamar kita, anak kita itu solat atau tidak. Kalau tidak solat, jangan nikahkan dengan orang yang tidak solat. Dikhawatirkan dia sampai mengingkari kewajibannya, akhirnya ke taraf kekafiran. Berarti kita menikahkan anak kita dengan orang kafir. Walaupun dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang sah tidaknya seseorang wanita menikah dengan
Orang yang tidak sholat, karena umumnya masyarakat tidak sholat kata beliau, maka selama dia tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, alias masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya, maka pernikahannya sah dan anaknya tidak dikatakan anak zina. Tapi yang jelas bahwa sholat itu hubungan kita dengan Allah. Orang yang tidak sholat pasti banyak masalah. Ketika kita nikahkan anak kita dengan yang tidak sholat, sama dengan memasukkan masalah kepada anak perempuan kita. Naudzubillah. Dan itu kezaliman. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan nikahkan anak perempuan kita dengan orang fajir. Orang yang tidak berakhlak. Mungkin dia sombong. Karena sombong ini tidak akan menghargai anak kita. Mungkin dia pendusta. Karena anak kita akan didustakan terus. Ya, boleh jadi mungkin dia seorang yang ujub, takabur, maka tidak boleh diberikan kepada orang fajir, karena sama saja dengan memberikan ketidakbahagiaan. Ataupun dia mungkin suka menyebar rahasia, ya, karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk di sisi Allah itu orang yang suka menyebarkan rahasia, rahasia keluarganya, rahasia ranjangnya, dan begitu seterusnya. Pokoknya orang yang buruk akhlaknya, orang fajir, maka jangan sampai anak gadis kita dinikahkan dengan laki-laki fajir, karena Rasul mengatakan, ya, disebutkan dalam hadis Abu Qatadah Rib'i al-Ansari radhiyallahu an. Jadi di zaman Rasul lewat seorang jenazah, maka Rasul mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih artinya jenazah itu beristirahat karena dia selama di dunia orang baik. Tetapi mustarah minhu itu dia orang jahat, karena selama di dunia orang fajir, orang tidak berakhlak, sehingga ketika kematiannya orang lain yang beristirahat dari dia. Bukan hanya orang yang beristirahat dari dia, bahkan pepohonan istirahat dari dia, negeri istirahat dari dia, binatang istirahat dari dia, karena dia fajir, jahat di dunia. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang yang kematiannya manusia istirahat, kemudian kita nikahkan pula anak gadis kita dengan orang seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau seandainya datang laki-laki melamar anak kita, nampak baik agamanya, nampak baik akhlaknya, nikahkan. Sudah, urusan dunia itu belakangan. Betapa banyak orang yang bergelimang harta, tetapi kemudian anak kita tidak bahagia. Buat apa juga? Karena harta itu juga bisa hilang, kecantikan juga bisa hilang. Yang akan tetap itu adalah agama. Kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang paling baik agamanya, yang paling baik akhlaknya, karena itu yang akan menyelamatkan kita selaku orang tua di dunia dan di akhirat, dan menyelamatkan anak perempuan kita juga di dunia dan akhirat. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memboyong keluarga kita kelak berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan dia tularkan keimanan ini kepada keluarga besarnya, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semua keluarga besar yang beriman di hadapan Allah, dan itu kebahagiaan yang luar biasa.